wuqufu sa'atin baina yaday waliyyin khairun min ibadati sab'ina sanah. Al-hadits. Wallahu rasuluhu a'lam bi muradihi wa ma'na. Duduknya kita di samping seorang wali itu lebih baik atau menyamai atau mendapatkan keunggulan seperti ibadah sunnah selama 70 tahun lamanya. Sekarang kita kembalikan kepada keimanan kita. Apakah kita menerima hadis ini atau kita akan menjadi manusia yang ikarus sunnah? Na'udzubillah. Ketika kita dengan ikhlas menerima keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk sebagai orang yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ma'i fil jannah, maka akan bersamaku kelak di surga. Sedangkan keinginan kita yang paling utama adalah keselamatan kelak di akhirat saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berada tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, liwa'ul hamd, di bawah pancinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis ini baru menunjukkan bagaimana kita duduk di samping mereka, para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ternyata kalau kita duduk bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu itu akan lebih mulia bagi kita umatnya. Kalau bersama wali saja sudah sedemikian mulianya, dan Allah berarti memuliakan wali-walinya. Allah mencintai wali-walinya, sehingga dalam suatu hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa orang yang membenci kepada wali-waliku, maka aku kobarkan peperangan kepada mereka. Ketika datangnya seorang wali kepada kita, kemudian lantas kita menghalang-halangi atau bahkan ingin menjauh daripada mereka, menjauh daripada nasihat mereka yang isinya merupakan kebenaran, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kita termasuk apa yang dikatakan dalam surah Az-Zukhruf, wa man ya'shu wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang berpaling dari mengingatku zat yang maha rahman, kata Allah, maka akan aku biarkan syaitan menuju kepadanya untuk menjadi temannya. Tidak mungkin seorang wali Allah akan mengajarkan kebusukan. Tidak mungkin seorang wali Allah akan mengajarkan suatu bid'ah dan khurafat, bid'ah yang munkarat. Lah, tidak akan. Tapi mereka justru akan mengenalkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kepada kekasihnya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengambil bagian ilmu dari beliau-beliau, faman akhadhahu akhadha bihawdhin wafir, siapa orang yang mengambil ilmu dari mereka, pewaris para nabi, maka sungguhnya mereka telah mengambil bagian yang agung, yang besar, keuntungan yang luar biasa. Tapi kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, siapa orang yang tidak menghendaki, tidak merasa senang dengan ilmunya para ulama, maka mereka akan binasa kelak di akhirat. Bahkan mungkin di dunianya pun dia akan terjerumus pada dhalalah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal siapa dzurriyyahnya, tidak mengenal siapa ulamanya.
Di depan saya yang saya pegang saat ini ada sebuah kitab. Dinyatakan dalam kitab ini, mudah-mudahan ini menjadi dasar yang otentik yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat kalian. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu hadis kursi yang mana Allah tabaraka wa taala menyatakan, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la ukrimanna man akramakum, pasti akan aku muliakan siapapun orang di antara kalian yang memuliakan mereka wali-waliku, yang memuliakan mereka ulama-ulamaku, yang memuliakan mereka orang-orang yang saleh menurutku. Wala u'allimanna man 'allamakum, dan pasti aku pun akan mengagungkan siapapun di antara kalian yang mengagungkan mereka. Wala uhinanna man ahanakum, dan aku akan menghinakan siapapun di antara kalian yang menghina mereka. Wala uba'idanna man taba'ada ankum, wahai wali-waliku, maka aku akan menjauhkan rahmatku dari mereka, orang-orang yang menghindarkan diri dari kalian, wahai wali-waliku, wahai orang-orang soleh. Karena apa Allah menyatakan demikian? Dzalika liikramikum, hal ini karena aku berkehendak untuk memuliakan kalian, wahai kekasihku. Karena aku berkehendak untuk mengagungkan kalian, wahai kekasihku. Kalau Allah saja menghormati mereka, Allah memuliakan mereka, Allah mencintai wali-walinya, lantas bagaimana kita yang bukan Tuhan, kita yang bukan Nabi, kita yang bukan Rasul, kita yang bukan ulama, tidak mencintai mereka, tidak memuliakan mereka? Apa bagian kita yang kita dapatkan? Hanya kesialan dunia akhirat. Walaupun kita toh-tohan mengaku sebagai seorang mukmin muslim, paling juga KTP-nya saja yang akan masuk surga, orangnya tertinggal, terpeleset. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lantas bagaimana dengan kalimat-kalimat orang yang menyatakan bahwa kita yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai ulama, mencintai wali-walinya Allah, mencintai orang soleh, mereka tuduhkan kepada kita dengan sebutkan pengkultusan. Apa jawaban kita? Saya nyatakan secara pribadi, kalau memang yang dimaksud oleh mereka dengan sebutan pengkultusan itu tiada lain hanya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya hub kita, cinta kita kepada wali-walinya Allah, hanya hub kita, mahabbah kita, cinta kita kepada ulama dan orang-orang soleh yang bertakwa, isinya hanya itu, dan menegakkan sunnah-sunnah Rasul, memperjuangkan sunnah-sunnah Rasul. Maka saya nyatakan kepada dunia bahwa saya pengkultus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Kalau mereka menyatakan kita mengkultuskan Rasulullah, biarkan mereka berkata seperti demikian. Karena apa? Tiada lain bagi kita yang dituduhkan kepada kita oleh mereka pengkultusan itu, tiada lain isinya adalah cinta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan man abghadani ahla baiti asyarahullahu yaumal qiyamati yahudiyan. Ini urusannya baru sampai kepada mahabbah kepada ahlul bait. Siapa orang yang membenci ku dengan cara membenci ahlul baitku, maka Allah akan menggiringnya pada hari kiamat selaku orang Yahudi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kaifa liman abghadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih parah lagi. Betul? Kalau walinya saja disakiti,
dibenci. Allah sudah menyatakan, siapa orang yang membenci waliku, maka aku kobarkan peperangan kepadanya. Bagaimana kalau orang membenci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lebih parah lagi, Allah biarkan dia tersiksa dengan dolalah, Allah biarkan dia tersiksa dengan kesesatan akidahnya. Silakan, manusia ini hanya diberikan dua pilihan, mau jalan surga, jalan neraka, mau benar, mau salah, mau ahlu sunnah wal jamaah atau ahli bid'ah wal gagabah. Rek mana? Bid'ah. Pengkultusan sabodo siap baik. Kumaha aing we. Betul? Gitu. Maulana pengertian. Ngerti. Karena bahasa kolbu itu lebih tajam daripada bahasa lisan. Maka naminal qalb sodafal qalb. Apa yang keluar dari kolbu itu maka akan masuk ke relung hati. Kalau kita bersolawat dari kolbu kita, rasa cinta kita, ya, kita julangkan ke aras, kita julangkan kepada baginda Rasulullah SAW, kita kirimkan. Emailnya lebih hemat, solawat, ya. Maka baginda Rasulullah SAW menyatakan, siapa di antar umatku yang bersalam kepadaku, maka Allah akan mengirimkan malaikatnya membawa ruhku, seraya aku mampu untuk menjawab salam dan solawatnya. Begitu banyak orang yang bersolawat salam kepada baginda Rasul, berarti baginda Rasul terus hidup setelah wafatnya. Jangan kalian menyangka bahwa mereka yang mati dalam keadaan syahid, mati di jalan Allah itu mati, jangan disangka begitu. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu sungguhnya hidup dan masih diberikan rezeki oleh Allah. Apa rezekinya? Diantaranya adalah memberikan syafaat. Di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi, di dalam kitab Ar-Ruh, ya, Ar-Ruh itu karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu membahas bagaimana keadaan ruh mereka. Tapi kenapa orang banyak yang mengaku mengikuti Syekh Ibnul Qayyim, tapi mereka ternyata mencampakkan kitab Ar-Ruh tersebut? Bagaimana ini urusannya? Mengaku mengikuti beliau tapi ternyata menghilangkan apa yang telah menjadi karya tulis beliau, menjadi akidah beliau. Itu sangat menunjukkan bahwa orang yang mengaku-ngaku ini adalah orang yang hanya mendompleng bagaikan benalu mangandeuh cek Sunda nama. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang guru, seorang walinya Allah, seorang ulama sholihin yang datang kepada kita tanpa kita harus jauh-jauh ke beliau. Ya seharusnya kita yang datang, tapi beliau menjadikan dirinya sebagai pelayan bagi umat. Karena apa? Pada hakikatnya beliau adalah melayani Rasulullah SAW, dan hakikatnya adalah melayani Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pikir oleh kalian saya membayar beliau gede. Kata siapa? Tidak serupiah pun yang beliau terima dari pembayaran saya. Tidak ada serupiah pun, $1 pun tidak ada. Beliau jalan ikhlas lillahi ta'ala dari negerinya sampai kepada kita. Bagaimana kalau dengan ulama di Karawang? Bagaimana kalau ulama di Indonesia? La as'alukum min ajrin. Beliau berpikir begitu. Aku tidak menginginkan dari kalian upah di dunia, tapi hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan tetap diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus membimbing kita yang bodoh ini, terutama saya. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan saya pribadi terutama dan Anda sekalian sahabat-sahabat sebagai orang yang mencintai mereka, para ulama usholihin. Andai kata Allah tidak menyatakan kita ini pantas untuk menjadi kekasihnya, cukuplah bagi kita menjadi kekasih mereka, cukuplah bagi kita untuk menjadi pecinta-pencinta mereka dengan cara mencintai mereka.
kita akan mampu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjalankan aturan-aturan Allah dan menjauhi dari segala larangannya. Tidak panjang yang saya sampaikan. Kita bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bersyukur saya luar biasa. Dengan segala kekurangan kita, beliau berkenan untuk datang. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah semua yang hadir pada saat ini, semuanya dihasilkan maksudnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialimkan, disolehkan semuanya, dijadikan orang-orang bertakwa, dan semua yang hadir serta keluarga dan anak keturunan kita menjadi ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kasih Allah, dan pejuang-pejuang wali-walinya Allah, pejuang-pejuang dari pewaris para rasul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan tadi Mau'idatul Hasanah dari guru kita semua, Al-Habibun Al-Mahbub Habib Syekh Alwi bin Muhammad Misbah Ahmad Khan Ba'alawi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan kita semua sebagai yang mengaku sebagai para pecinta Ahlul Bait dapat melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya satu hal yang patut kita nantikan, Mau'idatul Hasanah dari guru kita Sayyidi Syarif Maulana Syekh Jibril Fuad Haddad, Ta'ala binur hayatin, untuk menyampaikan tausiahnya, dan kepada Syekh Berni sebagai penerjemah untuk berkenan menerjemahkan apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Kepada Sayyidi Syarif Maulana Syekh Jibril Fuad Haddad kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala Muhammad, sallu wa sallim wa barik alayhi. Alf salatu wa salam alayka ya sayyidi ya habibi ya Rasulullah. Alf salatu wa salam alayka ya sayyidi ya habibi ya habib Allah. ألف صلاة وسلام عليك وعلى آلك الطاهرين الطيبين وعلى أصحابك أجمعين وعلى أزواجك أمهات المؤمنين وعلى ذريتك إلى يوم الدين وعلى أمتك أجمعين وعلينا معهم. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين فاعف عنا، يا أرحم الراحمين، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا فتاح القلوب. الحمد لله على هذا المجلس المبارك الفاتح من السماء، من البركات النازلة والرحمات الفائضة علينا المستفيدة إن شاء الله بأنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنوار المحبين له وأحبائه وأحبابه من الملائكة والإنس والجن، المؤمنين المحبين المرتبطين بأقوى صلة بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالبه الشريف وشمائله الشريفة وسنته الطاهرة وأخلاقه الحميدة وسماته المصطفوية التي بأرواحنا فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني. Beliau mengajak kita sama-sama untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengajak kita untuk banyak bersyukur kepada Allah, dan beliau bersyukur berada di dalam majlis yang penuh dengan cahaya ini, dan beliau bersyukur atas dengan majlis yang penuh cahaya ini, dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, dengan cahayanya para pecinta Nabi Muhammad SAW dari kalangan malaikat, manusia dan jin. Terima kasih banyak, syukran jazilan Habib Alwi li hadhihi ad-da'wa al-mubarakah.
كم استفدنا من هذا المجلس ومن أنواركم وبركاتكم، وشكرا لكم جميعا أيها الحفل الكريم. قد ورد في صحيح السنة النبوية الشريفة وفي كتاب الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله تعالى النيسابوري الجامع الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله الحبل الممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي. أوصيكم الله بأهل بيتي، أوصيكم الله أهل بيتي، أوصيكم الله أهل بيتي. يعني I am going to leave with you two things which if you hold on to them you will never be misguided after me ever. You will always be on Sirat al-Mustaqim. Quran, which is the robe of Allah that He brought down from heaven to earth, and my close family, Itra, my Ahl al-Bayt, my family. And then he said, I am warning you concerning my family. You must love them. You must love them. You must love them. I am warning you. As Allah subhanahu wa ta'ala said, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Yani Allah is warning you. If the Prophet ﷺ is warning you, it means Allah is warning you. You must love Ahl Bayt al-Rasul. Beliau berterima kasih atas undangan daripada Habib Halbi untuk bisa berada di sini. Lalu beliau memulai daripada tausiahnya mengatakan, mengutip sebuah hadis yang berkata bahwa aku tinggalkan dua hal yang sangat kuat bagi kalian semua, yaitu Al-Quran dan daripadanya tali Allah daripada surga kepada bumi, dan yang kedua adalah keluargaku. Dan aku ingatkan kepada kalian semua akan keluargaku agar kalian mencintai mereka. And in another hadith, Prophet ﷺ said, hadis yang lain dikatakan oleh Muhammad SAW, that I am leaving for you Quran and my Sunnah. Dan aku tinggalkan kepada kalian Quran dan Sunnahku. Which means that Ahlul Bayt and Sunnah are one and the same. They are close together. Because in one hadith he said Quran and my Ahlul Bayt. In another hadith he said Quran and my Sunnah. Which means Ahlul Bayt and Sunnah are one and the same. Jadi beliau simpulkan bahwa Ahlul Bait dan Quran dan Sunnah adalah sama. Karena dalam satu hadis dikatakan ditinggalkan Quran dan Ahlul Bait, lalu yang kedua juga dikatakan Quran dan Sunnah. This is why so many of the big ulama and big awliya of the mazahib and of the turuq al-sufiyya, they were from Ahlul Bayt and they were imams of Sunnah as well. Like Imam al-Shafi'i radiyallahu anhu. Para sufi dan para ulama-ulama besar, dan salah satunya Imam Syafi'i, mereka adalah pengikut daripada Sunnah dan juga mereka bagian daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. And in another hadith, Prophet ﷺ said, if you sit and think about Allah subhanahu wa ta'ala and about His creation with tafakkur, tadabbur, and i'tibar, yani to take lessons from Allah's creation, from His signs, from His ayahs, from Quran, tafakkur, not just ibadah without thinking, but thinking. Even for 1 hour, it is better than ibadah for a whole year. Dan pada hadis lain juga kita diajak untuk berfikir, bertafakur, bertadabur, merenungkan dan berfikir. Dan kita bertafakur dalam satu saat lebih baik daripada ibadah yang begitu lama. And that is why Imam al-Shafi'i said, the awliya in the ummah,
First and foremost, they are the ulama, because they remind you of tafakkur about Allah, so that you understand Quran and you understand hadith and you try to practice it. Not just to read without understanding and listen without understanding, but try to think with tafakkur and tadabbur, and then you can do amal that Allah loves and accepts. Amal mabrur, yani amal that is accepted, like Hajj mabrur. And we want also our salat to be mabrura. We want our zakat to be mabrura. We want our siyam to be mabrur. We want all our amal to be mabrur, yani accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, maqbul, mubarak. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa daripada aulia-aulia Allah adalah ulama. Mereka para ulama ini mengajak kita untuk memahami agama ini dan untuk mengamalkannya. Bukan hanya kita faham saja terhadap agama ini, tapi yang utama juga mengamalkannya. Kita berharap dari Allah SWT agar amal ibadah kita diterima, agar haji kita diterima, puasa kita diterima, dan salat kita diterima, dan penuh dengan berkah daripadanya. What is Islam? Rasul SAW said Islam is shahada and la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. And then salah, and then zakah, and then siyam, and then hajj, if you are able. That's Islam. Apa itu Islam? Dia katakan Islam adalah syahadat, salat, zakat, siam atau puasa, dan naik haji jika mampu. What is iman? Prophet ﷺ said iman is that you believe in Allah, His angels, His books, His messengers, and qadar, the good and the bad of it, and akhirah, life after death, resurrection. That is iman. Lalu dikatakan apa itu iman, yaitu percaya kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada qada dan qadar, dan juga pada hari akhir. And what is ihsan? Yani excellence and beauty and perfection. What is ihsan? Prophet ﷺ said, ihsan is for you to worship Allah as if you see Him with your eyes. He said that is ihsan. And if you cannot see Him, if you do not see Him with your eyes, at least to know that He sees you. So that is ihsan. Lalu yang terakhir, apa itu ihsan? Ihsan adalah suatu keindahan, kesempurnaan daripada agama ini. Engkau menyembah Allah dengan seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat, tapi engkau yakin bahwa engkau dilihat. When we die in qabr, there is no more taklif. There is no more religious obligations anymore. Right? It's finished. The amal is finished at that time. Salat, zakat, siyam, hajj, finished at that time. And when we die also, Allah subhanahu wa ta'ala opens our eyes to see وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد, yani very sharp. Now you see everything. So there is no more iman bil-ghayb, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, because now we see, finished. So iman in malaika, after we die, no more. So what stays? Ihsan. Everything is in the direction of ihsan. Maqsood of deen is ihsan. Yani the ultimate objective, the big goal is ihsan. أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. To worship Allah as if you see Him. And if you do not see Him, to know that He sees you. Lalu dia katakan bahwa ketika kita meninggal nanti sudah tidak ada tanggung jawab lagi bagi kita semua. Amal kita, solat kita, siam kita, zakat kita semua sudah selesai. Dan pada saat kita meninggal nanti kita akan melihat semuanya. Dan itulah tujuan daripada akhir daripada ini semua, yaitu mencapai makam ihsan. Kita menyembah Allah dengan kesungguhan bahwa Dia melihat kita.
Allah subhanahu wa ta'ala, He taught us the way to ihsan in Surah Al-Fatiha already. Every time when we recite Surah Al-Fatiha, we are trying to reach maqam al-mushahada, to see Allah and to know that He sees us. How? Sebenarnya untuk mencapai makam ihsan ini semuanya sudah digambarkan di dalam suratul Fatihah. Di dalamnya ada makam musyahadah, penyaksian. Allah begins by teaching us His name, and He says, begin with my name, Bismillah, and then my sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. And Ar-Rahman and Ar-Rahim, they mean the same. يعني مبالغة في الرحمة. Ar-Rahman, Ar-Rahim, all merciful, all giving, all beneficent. And these are the sifat for Allah subhanahu wa ta'ala. So we begin with asma wa sifat. And we continue with more asma wa sifat. And with hamd. Alhamdulillah. Again, ism of Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil Alameen. His sifa as the Lord of the worlds. And then again, Ar-Rahman Ar-Rahim. And then another sifa, Maliki Yawmiddin. Everything belongs to Him. And He is the Maliki Yawmiddin. Yani He is Al-Hakim. He is our judge. No one else. Beliau memulai lagi bahwa di dalam Fatihah itu ada semuanya yang mencapaikan kita pada makam musyahadah dengan namanya Bismillah, nama Allah. Lalu diikuti dengan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim kita mempelajari bahwa Beliau Maha Pemurah, Maha Penyayang. Lalu dikatakan lagi, disambung daripada asma wa sifat ini, Alhamdulillah. Kembali lagi kita menyebut bersyukur kepada Allah. Lalu Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat daripada Allah pula. Lalu masuk lagi kita ke Maliki Yaumiddin, Raja daripada hari akhir nanti. Beliaulah yang menghakimi kita. And then here is where there is mushahada. When we say, Iyaka na'budu. We say, you, as if you are seeing Him now. Before you were saying, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. You are describing Allah, but you are describing Him in the third person. يعني بصورة الغائب. يعني he's not grammatically he's like the absent person. You are speaking about Him, but then you switch. He switched, and he said to us, now say Iyaka na'budu, to you, as if now He is present right in front of you, and you are saying, you do we worship. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, and you we ask for help. Now you are seeing Him. This is musyahada. Dan sekaranglah kita memasuki yang dikatakan dengan makam musyahadah. Karena pada awal ketika kita memulai dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada Engkaulah kami memohon, kepada Engkaulah kami menyembah. Dan tiba-tiba dari awalnya kita berbicara dengan bentuk ketiga, kata beliau. Kita menyebut nama Allah yang murah lagi Maha Penyayang, Raja daripada hari kemudian. Semuanya ini dalam tata bahasa disebutkan dalam bentuk ketiga. Tetapi tiba-tiba kita memohon kepada Allah, Iyyaka na'budu, langsung kepada Engkau. Kepada Engkaulah kami menyembah dan memohon pertolongan. Inilah makam penyaksian kita terhadap Allah SWT. You see how Allah teaches us, how He taught us to switch from praise be to Him. He is Lord of the worlds. He is the most merciful, the all-merciful. We worship you, Allah. So from Him to you, now He is present. He is teaching us, oh my servant, come to me to mushahada, to see, worship me as if you see me, and if you do not see me, then at least you must know that I see you, that this is haqq, this is real. And that is
the highest maqam, that is the maqam of ihsan. May Allah subhanahu wa ta'ala give us that. Ameen ya Rabbal Alamin. Disinilah diingatkan kembali kepada kita bahwa adanya perubahan tiba-tiba di dalam kata-kata ini yang awalnya kita hanya mengalami bentuk ketiga dari memahami Dia yang murah lagi Maha Penyayang, Dia yang raja daripada hari kemudian. Lalu tiba-tiba kita memohon kepadanya dan menyaksikan bahwa kita memohon kepadanya, Engkaulah yang kami sembah dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. And that is the surah Al-Fatiha, that the Holy Prophet ﷺ named it Al-Quran, was-Sab' al-Mathani, wal-Quran al-Kareem, and in which he said all of the Torah, all of the Injil, all of the Zabur, all of the Suhuf, and all of the Kutub al-Samawiyya, the heavenly books, they are all contained in Surah Al-Fatiha. So if we only have Surah Al-Fatiha, and it is enough for us even just to say Bismillahir Rahmanir Rahim with full iman, and inshallah Allah will guide us, Allah will protect us, Allah will give us shifa zahiran and batinan, Allah will give us rizq that will never end, and put nur in our hearts that will be beneficial in dunya and in akhirah, in hayat and at the time of death, and in our qabr and at the time of resurrection. InsyaAllah. Amin ya Rabbi. Itulah surat Fatihah dia katakan. Ini yang disebut-sebut sebagai Ummul Quran, disebutkan juga sebagai Sab' al-Masani. Di dalam kitab ini, di dalam semua kitab-kitab yang ada, yang sebelumnya ada, semuanya tergantung pada suratul Fatihah. Lalu beliau menutupnya dengan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa berikan pertolongan bagi kita semua, berikan petunjuk bagi kita semua, berikan syifa bagi kita semua, berikan cahaya di dunia maupun di akhirat. The Holy Prophet ﷺ said that the bridge over Jahannam will be so thin and so sharp like a sword. And some people, they will go across it like the glimpse of an eye, very fast. Some people like lightning, you know lightning, when it shows, also very fast. Some people like a racehorse, also very fast, but not as fast as before. And some people walking, and some people crawling. Lalu dikatakan bahwa sang Nabi yang suci Muhammad SAW memberikan ilustrasi bahwa jembatan di Jahannam nanti itu akan bagaikan jalan yang sangat tipis dan tajam. Dan pada jalan yang sangat tipis dan tajam itu sebagian orang-orang akan menjalaninya dengan sangat cepat. Ada yang menjalaninya bahkan dengan cepat secepat cahaya. Ada juga yang bagaikan orang yang sedang berkuda. Ada yang bagaikan orang yang lari. Ada yang bagaikan hanya berjalan kaki saja. Berbagai macam orang menjalaninya. And so many will not be able to cross because they will be taken by the fire, which will catch them like the snakes or like ropes that are catching them, and the flames will cause them to fall. Wal-'iyadhu billah. Tapi sebagian dari mereka bahkan tidak bisa berjalan. Bahkan sebagian daripada mereka bisa saja terpeleset dan jatuh kepada api. And then Allah will give shafa'ah. He will give shafa'ah to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and to the anbiya, and to the siddiqeen, and to the shuhada, and to the salihin, and to Ahl al-Bayt, and to all the mu'mineen. Every one of them will have a shafa'ah. Some of them the biggest shafa'ah to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, some less and less, but they will have shafa'ah so that they can bring out from hellfire those to whom Allah gives permission for them to bring them out. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada Rasulullah SAW, kepada para anbiya, kepada orang-orang yang siddiq, dan kepada para mukminin, dan yang terbesar akan diberikan kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka orang-orang itu bisa keluar daripada api neraka. And Allah will say, go and
you can bring out from hellfire anyone that has even a mustard seed of iman in their heart. Yani a very small amount of iman. You can bring them out of hellfire. Lalu diberikan kesempatan bagi mereka oleh Allah, pergilah dan berikan syafaat kepada mereka, bagi mereka yang mempunyai iman di dalam hatinya, walaupun kecil sekali keimanan itu. Then they will go and bring out all of those people from hellfire. And then Allah will say, go and bring out from hellfire even those that have even an ant's head of iman in their heart. And they will go and bring them out also. Dan mereka terus diminta untuk memberikan syafaat kepada mereka yang mempunyai iman, bagaikan iman yang sangat-sangat kecil seperti kepala daripada semut. And then Allah will say, go and bring out from hellfire those that they don't have any goodness in their heart except that they just said, La ilaha illallah. Say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا رب بها بحسن الخاتمة يا رب توفنا آمين يا رب العالمين. Lalu diberikan lagi kesempatan bagi mereka untuk keluar daripada api neraka. Bagi mereka yang sebetulnya sungguh-sungguh kotor, tidak ada kebaikan bagi mereka, tetapi ternyata di hati mereka masih ada sedetik iman yang berkata La ilaha illallah. Lalu beliau mengajak kita semua untuk bersyahadat. And then Allah will say, all of the Nabiyyin and Siddiqeen and Shuhada and Salihin, all of the people of Shafa'ah, they all give Shafa'ah. And no one remains to give shafa'ah except Arhamur Rahimin. Then Allah Himself will make shafa'ah with Himself. And He will bring out from hellfire also a handful, qabdah. Qabdah min qabdatir Rahman. A handful. And Allahu A'lam what it means. We all know the meaning of yad and qabda. But when it comes to Allah, laysa kamithlihi shay. There is nothing like unto Him. So we don't say qabda like our qabda. This is our qabda. But Allah's qabda is not like our qabda. And how many He will bring out at that time, Allahu A'lam how many. There is no limit to that. And He will bring them out from hellfire and they will be completely burnt. And He will put them into the river of life. And they will grow again, pure and new. Lalu diminta lagi dari para nabiyin dan siddiqin untuk bisa membawa mereka untuk mendapatkan syafaat sehingga mereka keluar daripada api neraka sehingga habis. Lalu Allah SWT sendiri yang memberikan syafaat bagi mereka di Arhamar Rahimin, memberikan syafaat segumpal dari mereka diangkat untuk diberikan syafaat oleh Allah SWT. Lalu beliau katakan kepada kita, segumpalnya Allah itu seperti apa kita nggak tahu. Tapi kita beriman bahwa ada segumpal yang diberikan oleh Allah, diangkat oleh Allah untuk keluar dan hidup kembali. And Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu said that Rasulullah SAW said, I know about the last person to come out of Jahannam and he is the last one to enter into paradise. And then he told them his story. Nabi Muhammad SAW mengetahui siapa orang yang terakhir yang akan keluar daripada api neraka itu. He said Allah will bring him out and he is the last one to come out of Jahannam, and that one who comes out, he will be completely burnt like coal. Dan orang terakhir itu yang akan keluar dari api neraka, dan dia akan keluar dengan badan yang sudah penuh hangus seperti arang. Allah will throw him into the river of life and he will grow again like, moss. Prophet ﷺ said like moss on a rock or on a tree. One that grows with just a little bit of water and then it starts growing. It's green again.
Dan orang itu akan dilemparkan kepada sungai kehidupan sehingga dia akan hidup lagi setelah tadinya sudah seperti arang. And he will be given back again in human form, and then he will be shown a beautiful tree in front of him. Lalu dia akan dihidupkan kembali menjadi seperti manusia terputuk daripada tubuhnya. And he will say, Ya Rabbi, can I have permission to go and sit in the shade of that beautiful tree and to drink from the water that is under that tree? And Allah will say to him, you have permission, but don't ask me anything after that. Because already I brought you out, I gave you life, and now you ask for more, you have that. But promise you will not ask me anything after that. And he will say, Ya Rabbi, I promise, I will not ask anything after that. Just put me next to that tree. And Allah will put him next to that tree and he will be happy. Dan orang itu yang sudah dihidupkan kembali dan dibentukkan rupanya seperti manusia, dan di hadapannya ditaruh sebuah pohon, dan dari pohon itu, orang itu melihat pohon itu, lalu dia memohon kepada Allah agar dia diberikan air yang keluar daripada pohon itu, dan minta untuk didekatkan dengan pohon itu, dan Allah memberikan, kau akan diberikan, tetapi janji tidak meminta lagi kepadanya. Then Allah will create another tree in the distance, and that man will see that other tree is much more beautiful than the first tree. And the man will look at the tree and he will say nothing. Then he will look again and say nothing. Then he look for a long time. Then in the end he will say, Ya Rabbi, please, can I go to that tree and enjoy its beautiful fruit and drink from its water, because it looks like it is much more beautiful than the tree that you gave, that I have now. And then Allah will say, Ya Ibn Adam, you are so shifty. You break your word all the time. You are ghaddar. You gave all your promises and your ahad that you will not ask me. And now you ask me again after everything I gave you already. But I give you permission. You have that permission. You go, but you promise you will not ask anything after that. And you say, Ya Rabbi, I promise, I swear, and I promise I will not ask anything after that. Just give me that tree, and I will stop after that. I will be happy. So Allah gives him that beautiful tree. Lalu setelah dia diberikan kesempatan untuk bisa mendekat kepada pohon itu, dan Allah ciptakan lagi ada suatu pohon lagi yang lebih besar lagi, yang jauh daripada orang itu, dan orang itu melihat kembali kepada pohon itu, tapi karena dia sudah janji sebetulnya tidak akan meminta lagi kepada Allah, dia diam. Tapi setelah dia renungkan lagi, dia minta juga akhirnya kepada Allah, Ya Allah, aku pengen untuk dekat dengan pohon itu, untuk bisa mendapatkan airnya, untuk bisa mendapatkan buah-buahan daripada itu. Lalu Allah katakan, Ya Ibn Adam, ya anak cucu Adam. Lalu akhirnya Allah berikan kesempatan lagi bagi dia. Kamu sudah janji untuk tidak meminta lagi, tapi kamu sekarang minta. Tapi Allah masih kasih kesempatan baginya untuk meminta lagi, dan diberikan dia untuk bisa dekat dengan pohon tersebut. And then Allah will show him a third tree next to paradise, at the door of paradise. And he will ask again, Ya Rabbi, that tree, I've never seen anything like that. And he will not be able, except he has to ask to have that tree. So Allah again says to him, again you break your word. Promise this will be the last time that you ask me anything. And I give you that. And he said, Ya Rabbi, I promise. I will never ask you anything more after that. So he said, Ya Ibn Adam, how much you break your word? But okay, I give you that tree. And he puts him right next to paradise at the shade of that beautiful tree. Lalu ada pohon yang ketiga. Pohon ketiga dekat sekali dengan pintu surga. Pohonnya begitu indah, dengan begitu besar. Lalu anak Adam itu juga mengatakan kepada Allah, Ya Allah, aku pengen dekat dengan pohon itu. Dan katakan bahwa engkau sudah berjanji bahwa engkau tidak ingin meminta lagi, tapi engkau sudah menghancurkan janjimu, dan sekarang engkau meminta lagi untuk bisa dekat dengan pohon yang ketiga itu. Lalu, ya aku dijanji, aku gak akan lagi dan minta lagi. Nah ini yang terakhir aja. Lalu diberikan oleh Allah untuk dia bisa dekat dengan pohon yang ketiga itu, dengan pintu surga. And now he is just outside paradise and he is looking inside at the people.
and at the treasures of Jannah. And Allahu Akbar, he sees all this na'im, all this salsabil, all this khitamuhu misk, all this mizajuhu tasneem, all this qusur, all this lu'lu' wal marjan wal hur al-ain, all this beauty, all this peace. And there is no lahu there is just happiness. There is aynun jariya wa akwabun mawdu'a wa namariq masfufa wa zarabi mabthutha. And he starts, his heart is too attracted, he wants to fly in. And then after a long time, he feels so shy to ask again, but he has to ask Allah again, he has to break his word again. And he says, Ya Rabbi, please, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, can you put me inside Jannah? And he asks, and he asks, and he asks, and then Allah says to him, Oh Ibn Adam, how much you break your word. But go in, and anything you see, you can have. It's yours. It's yours, and everything that you wish, also it's yours also. Not just everything you see, everything you wish for, it's yours also. Lalu setelah dia mendapatkan pohon yang ketiga dan dia sudah berada di depan pintu surga, lalu dia coba lihat-lihat di depan pintu surga. Ternyata di depan pintu surga dia bisa melihat semua kenikmatan-kenikmatan yang didapati oleh para penghuni surga. Orang-orang itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan sakinah, dan juga mendapatkan bidadari-bidadari. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah di dalamnya. Orang itu termenung dan pengen juga ingin masuk surga rupanya. Lalu dia minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku juga pengen masuk ke dalam surga. Dan dikatakan oleh Allah, ya anak Adam, engkau sudah berkali-kali menghancurkan janjimu. Katanya sudah gak minta lagi, tapi ternyata masih minta lagi. Tapi ya Allah yang murah lagi maha penyayang, dia berikan anak Adam itu masuk ke dalam surga. Bukan hanya mendapatkan apa yang ada di dalamnya, tetapi apa juga yang dia inginkan. Allah masukkan dia ke dalam surga. And then when he goes in, he will be told, do you remember what you saw in dunya? And he will say yes. And then he will be told, you have everything that you wanted in dunya, and you have all of dunya for you, and 10 times that. 10 times dunya. Yani the whole world, you don't just have the whole world, but I give you 10 times that. And then that man will say, Ya Rabbi, أتستهزئ بي وأنت الملك? Ya Rabbi, are you mocking me? Are you making fun of me? And you are the king, you are mocking me? And Allah will say to him, no, I am not mocking you. لست أستهزئ بك ولكن إني على كل شيء قدير. But I have power over all things. Lalu setelah dia masuk ke dalam surga itu, Allah ingatkan kepada orang itu akan apa yang ada di muka bumi, apa yang ada di dunia. Lalu Allah berikan 10 kali lipat daripada apa yang semua yang ada di bumi itu kepada orang itu. Lalu orang itu bertanya kepada Tuhannya, ya Tuhanku, apakah engkau bercanda denganku? Dan Tuhan menjawab bahwa aku tidak canda denganmu, tapi dia maha berkuasa atas segala-galanya sehingga dia memberikan kepadanya. And here Imam Muslim in his Sahih, he says that Ibn Mas'ud, when he was narrating this hadith, he was smiling when he said, Ya Rabbi, atastahzi'u bi? That man, the last man to come out of Jahannam, he is saying to Rabb al-Alamin, Ya Rabbi, are you mocking me? You are the king, you mock me? And so Ibn Mas'ud was smiling. And the Tabi'in, they were asking, why are you smiling, Ibn Mas'ud? And he said, I am smiling because Rasulullah was smiling when he said this. And we asked him, Ya Rasulullah, why are you smiling?
And he said, I am smiling because Allah was smiling when he said, I am not mocking you, O my servant, but I am powerful over all things. I am giving it to you. Ibn Mas'ud yang meriwayatkan hadis tersebut tersenyum ketika mendengar hal ini. Lalu dikatakan, kenapa kau tersenyum? Dia juga mengatakan tersenyum karena Rasulullah SAW tersenyum kepadanya. Lalu kenapa Rasulullah SAW tersenyum? Karena Allah SWT tersenyum kepadanya. Dan juga memberikan ini semua karena Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. This is for the last one to enter paradise. He will have all that. Kau bayangkan ini bagi seorang yang terakhir memasuki surga. The one who has less than an ant's head of iman in his heart, the one who has just to say la ilaha illallah, that's all. Seseorang yang hanya mempunyai iman sangat kecil bagaikan kepala semut. What about the sincere, mukhlis, mu'min, believer who loves Allah, who loves Rasul sallallahu alaihi wasallam, making salawat, making salat every day in time, making hajj, making zakat, making siyam, and making tawbah, and giving sadaqah, and making maulid, and all of these hasanat, and giving forgiveness, and silatul rahim, and mahabba of awliya, and of Ahlul Bayt, and of ulama, and ilm, and learning Quran, and reciting Quran. What do you think Allah will give you? So be happy and be thankful and don't worry and don't be sad ever. It is haram for you to be sad, haram for you to be unhappy or to be worried when you know that Allah gives so much to His servants. And if this is the last one and He gives him 10 times dunya, what do you think He will give you? Allahu Akbar, walillahi alhamd. Jika engkau bayangkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah bagi orang yang mempunyai iman begitu kecilnya seperti kepala semut, lalu bagaimana dengan kalian semua? Atau bagaimana dengan para muslimin yang mukhlis, yang ikhlas, yang menjalankan sholatnya, menjalankan ibadah-ibadahnya, menjalankan puasanya, dan juga bersalawat, memuji Nabi Muhammad SAW. Bayangkan bagi mereka dengan orang-orang yang seperti itu, yang punya rasa cinta kepada Rasulullah SAW luar biasa. Mereka sungguh harus berbahagia, bersyukur kepada Allah, akan diberikan yang lebih-lebih banyak. Dan maka kalian janganlah bersedih hati terhadap diri kalian masing-masing. Sallu ala nabi, Allahumma salli alaihi, Allahumma lakal hamdu wa syukr. Ya Rabbi, bless our holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Without him we would not know Quran. Without him we would not know salat. Without him we would not know siyam. Without him we would know nothing. But he taught us everything and we are thankful. And he gave us bushra, good news, that Allah is merciful, Allah is forgiving, Allah is generous, kareem, Allah is razzaq. Allah is giving us more than we ask for. And our dua is mustajab, but we don't know how. And we don't decide when. And we don't decide how. Allah subhanahu wa ta'ala gives. وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِ فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah is near. And Allah answers. And Allah asks us to worship Him as if we see Him. And He sees us. And He is near to us. So be happy. أبشروا ورابطوا واشكروا لله وتوكلوا على الله ولا تخافوا ولا تحزنوا ولا تهنوا, but be strong and be happy and have courage and have faith and have strength. And inshallah, after a few little hours in dunya, a few hours, a few days, and they become ayyamun khaliyah, finished. After that, eternal na'im and bliss in Jannatul Na'im and Jannatul Khuld wa Darul Qarar wa Darul Salam. رزقنا الله وإياكم وأدخلنا الجنة مع الأبرار سالمين آيبين تائبين إلى ربنا منقلبين آمين يا رب العالمين. Dengan sebagai penutup, dia mengatakan kepada kita berkah yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa Nabi Muhammad SAW kita tidak bisa mengetahui bagaimana kita sholat, bagaimana kita syam, bagaimana kita beribadah, melakukan haji dan sebagainya.
Dan kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah yang memberikan rezeki yang luar biasa kepada kita. Banyak Dia berikan kepada kita. Doa-doa kalian sebenarnya mustajab, sangat-sangat cepat dikabulkan oleh Allah. Hanya saja kalian tidak mengetahui kapan itu dikabulkan. Maka berdoalah dan janganlah takut, janganlah bersedih bagi hati kalian semua. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق لنا بها أبواب الغضب والتعسير. نعم المولى أنت ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا من القلب. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين خاصة أهل هذا المجلس المبارك أصولهم وفروعهم. اللهم وارزقنا رزقا حلالا طيبا كافيا شافيا واسعا مباركا يا رب العالمين واجعله متصلا بنعيم الجنة يا أرحم الراحمين وقونا به على عبادتك وقو به أبداننا على عبادتك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين وطهر به قلوبنا ونور به قلوبنا يا أرحم الراحمين يا رب يا الله. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين بحرمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إخوانا. والله على ما نقول وكيل. الله 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 حق. الله 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 حق. الله 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 حق. زيادة إلى شرف النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإلى مشايخنا الكرام خاصة مولانا الشيخ ناظم الحقاني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
وبارك الله فيكم وبكم ولكم، وشكرا جزيلا لهذا الحفل الكريم، وشكرا لحبيب علوي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi.